tidak pro terhadap kita, ya kita lakukan aksi demonstrasi di kantor DPR. Kita aktif begitu. Dan alhamdulillah kami di organisasi ini dipercaya sampai sekarang bagaimana organisasi ini berjalan. Nah, saya berterima kasih kepada rombongan Ustaz Rosoli, Ibu Laila, Ibu Leli yang bisa hadir di sini. Akan berdiskusi ya dengan bapak-bapak, dengan para petani. Seperti apa sih sebenarnya petani kita ini sebenarnya ke depan seperti apa. Jadi kami berkeinginan bagaimana petani ini tidak hanya beternak, tapi bagaimana meningkatkan nilai ternaknya, kesehatannya dan sebagainya. Karena kalau saya mikir dalam dunia pertanian, yang masih aman dalam dunia pertanian itu peternakan. Kalau pangan itu masih kekuatannya di tangan pemodal. Tembakau itu yang ngatur harga masih pemodal, kapitalis yang ngatur. Tapi kalau ternak masih petani punya kedaulatan untuk mengatur. Sapi saya tidak bisa dijual karena gemuk. Bisa ditunda. Kalau tidak laku kita breeding, kita peranaan. Masih peternak itu mempunyai kekuatan kedaulatan pangan di situ. Nah, makanya saya punya harapan ya kepada universitas itu ke depan seperti apa sih pola pendampingan itu kita itu. Nah, ini bapak-bapak yang hadir di sini ada peternak sapi semua. Kalau peternak sapi di sini ini tidak hanya sekedar berternak, tapi bagaimana berintegrasi dengan pertanian. Pupuknya dibuat sendiri. Saya buat itu E4 itu saya ganti dengan namanya ruminsia. Rumin itu adalah suatu mikroba yang dibuat dan kemarin dari UNIR ya datang ke sini melihat. Jadi kita berpikir petani ini harus berdaulat. Hari ini kan petani tidak berdaulat, bibit beli, pupuk beli, semua beli. Coba lihat. Kita berupaya bagaimana kita ini berdaulat. Bahkan kita bagaimana menciptakan. Nah, kami di sini kemarin ternak sapi 3 bikin pakan sendiri. Nah, bapak-bapak ini beternak sapi, jadi sapinya ya dikembangkan. Nah, tapi kemarin ada ancaman itu yang kita bahas, PMK itu, penyakit mulut dan kuku. Nah, alhamdulillah kami di aspek pro itu berpikir kami mendapat tantangannya. Semakin kita ini eksis di lapangan semakin banyak tantangannya. Jadi Ustaz Azhori kena penyakit ini ya Tuhan itu sudah beri keadilan. Karena dia kitanya dokter. Diberi tantangan yang cukup berat untuk mikir ini. Itu sudah tumpah itu. Itu yang untuk saya itu. Ya. Jadi kita semakin diuji, semakin pengetahuan kita semakin bertambah, ujiannya semakin meningkat. Itu. Nah, PMK itu yang kita data di sini ada 15 orang. Ini bapak-bapak ini. Nanti ada testimoni ya. Ada petani yang akan menyampaikan seperti apa sebenarnya. Nah, kalau sapinya mati, nah saya mikir rata-rata petani ini menyekolahkan anaknya dengan biaya sendiri. Saya bilang kepada Ustaz Ansori, kepada guru di sini, petani itu kalau sapinya sudah mati, ancamannya adalah tidak sekolah. Mereka tidak sekolah. Mau bagaimana biaya anaknya, mau sapinya mati? Nah, saya berpikir seperti apa sih sebenarnya untuk mengatasi PMK itu. Akhirnya saya menemukan obat herbal namanya Jara Pagar yang insya Allah Bu Lela sulit juga dapatnya ya. Sangat sulit. Ya. Bahkan kalau kita lihat di Shopee itu kemarin belinya itu graman. Mahal banget. Itu. Tapi alhamdulillah ya kita cari di sini sekitarnya ada. Masih kita budayakan itu, kita lestarikan. Nah, saya ngumpulkan ini. Nah, nanti bisa dilihat itu di polybag kita lihat. Itu kita dapatkan di pojok-pojok gunung itu. Nah, itu kita coba membuat demplot kemarin kita buat seperti itu, jumlahnya 300. Nanti kita tambah seperti apa. Nah, harapan kami nanti demplot ini bagaimana, perkembangannya bagaimana, dengan interaksi dengan petani seperti apa, model pemberdayaannya seperti apa.
Sehingga kerjasama kemitraan antara aspek pro dan universitas itu jalan. Apakah nanti kita berubah menjadi obat, kapsul atau apa? Ya monggo kita teliti bareng-bareng. Penting asasnya bermanfaat kayak dulu untuk petani. Itu menurut saya. Jadi saya mau terima kasih kepada bapak-bapak tim dari UINAS datang di sini. Mohon maaf kepada bapak-bapak yang hadir di sini. Mungkin kami di sini sebagai tuan rumah, tempatnya sangat sempit sekali ya. Ya mestinya saya harus, dan di sini tempat belajar petani, Bu. Jadi ada kelompok belajar petani dengan literasi petani. Jadi kalau malam ada yang diskusi. Kemarin ngajari bahasa Inggris. Pak Lili ini tim IT ngajari anak-anak komunikasi tentang teknologi. Ini rumah pergerakan, Bu. Ya. Jadi boleh. Bahkan orang-orang Jakarta itu tidur di sini. Ya, alhamdulillah. Sudah ada SK Kemenkumham. Sudah ada SK Kemenkumham. Bahkan teman kita namanya Budian pernah tidur di sini. Saya sudah kuliah S3 di Thailand. Pernah tidur di sini. Banyak kawan-kawan di Jakarta di mana tidur di sini sehat. Bahkan ada namanya Bapak siapa yang kemarin dokter itu? Bapak siapa itu dari Macung itu? Pak Stefanus. Kenal ya Pak Stefanus ya? Dokter Stefanus itu dari dosen senior dari Macung. Nginep di sini belajar bersama dengan petani. 1 minggu ngobrolan kita lesan gini. Ya. Jadi ini para dosen, para doktor ya tidur di rumah jelek kami, di gubuk kami. Jadi ada inspirasi mungkin apa gitu. Bahkan dari mana teman-teman mahasiswa Bogor itu belajar tentang studi tentang desa itu di sini. Mas Habib siapa itu. Jadi pusat pembelajaran. Nah, saya ingin banyak belajar kepada teman-teman ini nanti, kepada dari Bu Laila, dari saya ingin banyak belajar bersama-sama dengan petani kita, bagaimana aspek pro ini ke depan kita bangun bersama-sama. Mudah-mudahan harapan kita bersama, kegiatan kita ini bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.